Halo Sobat Mitra dan Informasi, apa kabarnya Sobat semua? Semoga Sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersyukur ya. Tahukah Sobat Informasi semua, ternyata di wilayah Indonesia yang sangat luas ini terdapat tempat-tempat yang ditinggalkan oleh penduduknya begitu saja, sehingga kawasan ini menjadi sepi dan sunyi. Tempat yang awalnya dipenuhi banyak penduduk dengan beragam aktivitas kehidupan, tiba-tiba mau tidak mau harus ditinggalkan dan tidak bisa dipertahankan. Alasannya pun beragam, ada yang menyangkut keselamatan jiwa, masalah kasus pajak, dan masalah infrastruktur. Berikut ini adalah tempat-tempat yang dijuluki kampung mati yang ditinggalkan oleh penduduknya yang masih berada di daerah Indonesia. Daerah-daerah mana sajakah? Yuk tonton sampai selesai ya Sobat! Yang pertama adalah Marina City, Batam. Lokasi Marina City berada di Batam, Kepulauan Riau. Tempat ini dibangun dekat pelabuhan besar yang sering menjadi tempat berkumpulnya para ekspatriat yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Marina City dulunya dikenal sebagai pusat hiburan Asia Tenggara karena lokasinya yang sangat strategis. Kota ini dulu dijadikan tempat perjudian di Indonesia, terutama pada malam hari. Lampu-lampu yang gemerlapan menghiasi Marina City yang ramai dengan orang-orang yang ingin menggandakan uangnya lewat banyak permainan. Meja judi Marina City tidak pernah sepi pengunjung saat itu, bahkan sampai dijuluki Las Vegas-nya Indonesia. Namun, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pelarangan judi mulai digencarkan, sehingga perlahan-lahan Marina City semakin sepi dan ditinggalkan penduduknya. Ditambah lagi saat itu Singapura menggencarkan pembangunan di negaranya sebagai tujuan wisata hiburan yang baru bagi warga di Asia Tenggara. Kini Marina City hanya tersisa bangunan-bangunan kosong yang menjadi saksi bisu kalau dulu tempat ini ramai dikunjungi. Yang kedua adalah Blok Tarikolot, Majalengka. Tempat ini berada di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di tahun 2006, di tempat ini terjadi bencana alam longsor. Karena bencana itu, akhirnya ratusan keluarga di blok ini meninggalkan pemukimannya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya rumah yang tertimbun akibat longsor dan untungnya tidak ada korban jiwa. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa ke depannya, sebanyak 253 kepala keluarga direlokasi ke Blok Bahlega. Dikarenakan Blok Tarikolot merupakan zona merah bencana alam oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Kini tinggal 8 kepala keluarga yang masih beraktivitas dan bertahan di tempat ini untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan di Blok Tarikolot. Yang ketiga adalah Pondok Lembah Halimun. Lokasinya berada di Lembah Halimun, Perbawati, Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini merupakan perumahan mewah yang bergaya Eropa yang telah lama ditinggalkan dan terbengkalai sekitar 20 tahun. Banyak masyarakat menyebut kawasan ini sebagai kota mati. Walaupun tempat ini sudah ditinggalkan banyak orang, ternyata masih ada satu keluarga Belanda yang tinggal di salah satu rumah di Lembah Halimun ini. Perumahan ini dibangun 1998 dan sempat dihuni beberapa kepala keluarga. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, para pemilik dan penghuni rumah ini mulai meninggalkannya satu persatu. Mereka pindah dengan alasan tertentu, hingga akhirnya tempat ini terbengkalai begitu saja. Beberapa orang mengatakan bahwa komplek tersebut dibangun memang bukan untuk dijadikan perumahan, namun diperuntukkan sebagai villa yang akan ramai pada saat liburan atau lebaran. Yang keempat adalah Perumahan Karawang Baru. Tempat ini berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tempat ini merupakan komplek perumahan terbengkalai Tommy Soeharto pada tahun 1998 di saat Orde Baru tumbang. Perumahan ini mengalami masalah pembayaran pajak hingga akhirnya ditinggalkan begitu saja. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai kota mati Tommy Soeharto.
Dulunya lahan perumahan ini adalah kebun karet. Di tahun 1993 sampai 1997, Tommy Soeharto membuat perusahaan Mobil Timor dan perumahan Karawang Baru yang rencananya sebagai rumah para pekerjanya. Tetapi di tahun 1998, saat Orde Baru tumbang, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak. Saat ini beberapa lokasi jadi incaran warga untuk berfoto dan sempat menjadi latihan tempur bagi pasukan tentara negara Indonesia. Yang kelima adalah Desa Simacem, Karo, Sumatera Utara. Desa ini berada di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Jaraknya sekitar 3 km dari Gunung Sinabung. Dulu Desa Simacem merupakan salah satu sentra penghasil sayuran karena memiliki lahan yang subur. Desa Simacem pernah terbakar dan rata dengan tanah setelah diterjang awan panas dengan jarak luncur 4,5 km. Pada tahun 2015, desa ini ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai zona merah, sehingga 445 kepala keluarga penduduknya harus meninggalkan tempat tinggalnya. Yang keenam adalah Desa Cimeong, Kuningan. Berada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, desa ini dikosongkan karena adanya pergeseran tanah yang cukup parah pada Desember tahun 2016. Kemudian pada awal tahun 2017 terjadi bencana susulan berupa tanah longsor dan pergeseran tanah, maka semua warga direlokasi. Desa ini berada di daerah perbukitan, sebagian besar dihuni warga dengan aktivitas sehari-hari sebagai petani. Warga yang masih bertahan di Dusun Cimeong hanya 1 orang. Pemerintah desa sudah berusaha membujuknya, tetapi warga itu tetap menolak untuk direlokasi dengan alasan karena ingin menjaga tanah titipan nenek moyangnya. Yang ketujuh adalah Desa Beras Tepu, Karo, Sumatera Utara. Desa Beras Tepu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa ini terletak di kaki Gunung Sinabung. Desa ini memang sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya dari tahun 2013 akibat bencana letusan gunung berapi Sinabung yang dulu terjadi. Beras Tepu merupakan salah satu desa yang sudah dikosongkan dari 18 desa oleh warga selama erupsi Gunung Sinabung. 3 di antaranya bahkan telah hilang terkubur lahar Sinabung. Warga yang meninggalkan desa ini beberapa tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten Karo dan yang paling banyak di daerah Siosar, Sumatera Utara. Sekitaran 200-an rumah warga yang ditinggalkan sudah rusak dan tidak terawat, bahkan ada yang sudah roboh. Yang ke-8 adalah Kampung Vietnam di Jakarta Timur. Berada di Jalan Diklat Depsos RT 13 RW 3 Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dulunya kampung ini merupakan tempat pengungsian tentara Vietnam di tahun 1970-an sampai 1980-an, sebelum akhirnya dipindahkan ke Kepulauan Bintan. Kini kampung Vietnam telah beralih fungsi menjadi panti jompo oleh Dinas Sosial. Kampung Vietnam sebenarnya bukanlah kampung mati sepenuhnya, karena masih terdapat 13 kepala keluarga yang menempatinya yang ditempatkan berpencar di pojok-pojok untuk berjaga-jaga. Nah, Sobat Mitra dan Informasi, itulah beberapa tempat yang disebut kampung mati oleh masyarakat sekitar daerah tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat semua. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan di-share ya Sobat, agar kami tetap semangat menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Sobat semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, bye-bye!